Shalom TLCC, selamat Natal. Kita berbahagia hari ini kita merayakan Natal. Kita sungguh bersyukur karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan melawat kita. Dan saya yakin sekalipun kita tidak merayakannya secara onsite, tapi kita yakin bahwa Allah tinggal bersama-sama dengan kita dan Dia mau hadir dan memberkati kita di hari Natal ini. Saudara, cerita-cerita Natal ada banyak sekali dan kita sudah banyak mendengar cerita-cerita itu. Mungkin sudah puluhan dan ratusan kali kita mendengar kisah Natal, dan cerita itu adalah cerita yang tidak pernah bosan untuk kita dengar. Salah satu kisah Natal menjelang kelahiran Yesus ke dunia, Tuhan mengutus malaikatnya Gabriel untuk memberitakan kelahiran dua orang. Yang pertama, dia mengutus kepada Zakaria supaya Zakaria diberitahu mengenai akan kelahiran Yohanes Pembaptis, kemudian kepada Maria sebagai orang tua dari Yesus. Mereka adalah orang-orang biasa yang dipakai oleh Tuhan. Mereka dipakai dan dipilih oleh Tuhan bukan karena mereka terbaik pada masa itu. Kita tahu bahwa ketika Maria didatangi oleh Gabriel, Maria dikatakan bahwa engkau mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Berarti Maria diberkati Tuhan, dipilih oleh karena kedaulatan Tuhan untuk dapat dipakai menjadi alat Tuhan. Saudara, Zakaria dan Maria adalah orang-orang biasa yang mewakili orang-orang Yahudi pada masa itu. Mereka hidup di dalam pergumulan-pergumulan hidup sehari-hari. 400 tahun mereka tidak pernah mendengar suara Tuhan, dan mereka mencoba untuk mencari apakah Allah masih peduli kepada mereka. Dan itulah pergumulan orang-orang Yahudi pada masa itu. Di samping itu, ada pergumulan-pergumulan pribadi lain yang dirasakan oleh Zakaria dan Elisabet. Mereka adalah imam, Zakaria adalah imam, tetapi setelah masa tuanya mereka belum pernah dikaruniakan seorang anak. Mereka tidak punya anak. Dan itu menambah stigma negatif dalam diri mereka, bahwa kalau ada orang yang tidak mempunyai anak, perkenanan Allah terhadap pernikahan mereka dipertanyakan. Mungkin Allah tidak berkenan kepada mereka. Dan ini yang menjadi beban bagi Zakaria dan Elisabet. Tetapi Allah tidak pernah melupakan janjinya. Seperti ketika Dia memilih Zakaria. Saudara tahu arti nama Zakaria adalah Allah mengingat. Allah tidak lupa. Allah selalu ingat. Elisabet berarti janji Allah. Jadi Allah tidak pernah lupa akan janjinya dan Dia akan melawat umatnya. Sama seperti ketika Dia datang kepada Maria, Allah tidak pernah melupakan penderitaan umat Allah yang sudah bertahun-tahun mencari dan menginginkan kelepasan dari setiap penderitaan. Allah selalu peduli. Bahkan di dalam ayat yang ke-68 Lukas pasal 1, Zakaria di dalam nyanyiannya dia berkata, Allah Tuhan akan melawat umatnya. Saudara, dalam Natal tahun ini kita mengalami pandemi. Sudah 1 tahun kita mengalami pandemi. Banyak penderitaan yang dihadapi oleh umat Tuhan ketika pandemi ini terjadi. Kita mungkin tidak memiliki pekerjaan, penghasilan kita berkurang, kita mengalami penderitaan-penderitaan lain. Ada pergumulan-pergumulan doa yang terus kita naikkan kepada Tuhan dan sampai saat ini mungkin belum dijawab oleh Tuhan. Tapi pesan Natal tahun ini, Allah melawat umatnya dan Dia tidak pernah melupakan janjinya. Apa yang dialami oleh Zakaria dan Maria serta Elisabet mewakili keadaan kita. Kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup kita, tapi percayalah Allah tidak pernah lupa kepada kita.
terus setia kepada Tuhan, naikkan doa saudara kepada Tuhan, Dia akan melawat saudara, memulihkan keadaan kita semua, memulihkan keadaan bangsa kita, dan menolong kita untuk melewati semuanya ini. Janji Allah tetap ada. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.